Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu proses terbentuknya individu baru tanpa melalui perkawinan, dan yang kedua ada perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu terjadinya individu baru melalui peleburan sel-sel kelamin. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif ini adalah dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama ada vegetatif alami, dan yang kedua ada vegetatif buatan. Nah, yang pertama ada akar tinggal. Akar tinggal atau yang disebut dengan rizoma, batang yang berbuku yang tertinggal di dalam tanah, dan setiap buku dapat menjadi tunas baru, contohnya seperti jahe dan kunyit. Nah, yang kedua ada umbi lapis. Nah, bagian tanaman ini yang membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan, contohnya seperti bawang-bawangan. Yang ketiga ada umbi akar. Nah, umbi akar yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan disebut umbi akar. Nah, umbi akar tidak berbuku-buku, juga tidak mempunyai kuncup, daun, dan mata tunas. Jika umbi akar ditanam, maka tumbuh tunas-tunas baru dari bagian merupakan sisa batang. Nah, contohnya seperti bunga dahlia dan Walter. Nah, selanjutnya ada umbi batang. Umbi batang, batang yang membengkak di dalam tanah, contohnya seperti ubi jalar dan kentang. Nah, selanjutnya ada geragi. Batang yang menjalar di permukaan tanah, ada pula yang di dalam tanah, contohnya seperti rumput teki, arbei, dan stroberi. Kemudian ada tunas. Nah, kemudian ada tunas. Tunas adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh dari bagian batang, contohnya seperti tanaman cocor bebek. Dan yang terakhir ada spora. Spora berbentuk seperti biji, tetapi sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata. Spora dibentuk dan disimpan di dalam kotak spora yang disebut sporagium. Nah, contohnya seperti tumbuhan paku, paku jamur, dan lumut. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif buatan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada mencangkok. Nah, mencangkok ini bertujuannya mencangkok adalah untuk mendapatkan individu baru yang memiliki sifat yang persis dengan induknya. Nah, yang kedua ada okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Yang ketiga ada sambung. Sambung adalah atau menyambung bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, yang terakhir ada stek batang. Nah, stek batang ini adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan dari tumbuhan yang dapat ditanam, dapat berupa batang tangkai atau daun. Caranya memotong bagian
ada merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang ke dalam tanah, yang nantinya batang yang di dalam tanah disebut akan tumbuh akar yang dapat dikembangbiakkan. Nah, yang kedua ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, alat perkembangbiakan secara generatif ini adalah bunga. Bagian-bagian bunga terdiri atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, bekah bunga, benang sari, dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan, adapun alat kelamin betina adalah putik. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari yang merupakan sel kelamin jantan. Perkembangbiakan secara generatif atau secara kawin pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan. Nah, proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik dapat terjadi oleh tumbuhan itu sendiri. Selain itu, juga dapat terjadi karena bantuan dari luar. Nah, bantuan dari luar ini adalah seperti angin, hewan, air, dan manusia. Nah, kemudian penyerbukan ini terbagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada penyerbukan sendiri. Nah, penyerbukan sendiri ini adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Nah, yang kedua ada penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain. Bunga tersebut masih dalam satu tumbuhan. Nah, yang ketiga ada penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan bastar ini adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain, berbeda jenisnya. Dan yang terakhir ada penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda tumbuhan, namun tumbuhan masih dalam satu jenis. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Sekian dan terima kasih.